Halo teman-teman, selamat datang ya. Hari ini kita mau membahas topik soal bagaimana menyusun latar belakang sebuah skripsi atau penelitian ilmiah. Sebelum kita memulai sesi, aku mau tanya-tanya dulu nih ke kalian. Siapa sih di antara kalian yang sering banget ngajuin judul skripsi atau judul penelitian sampai berkali-kali dan masih ditolak? Ayo, coba tunjuk tangan. Nah, hal ini juga aku alamin ya teman-teman. Waktu zaman aku kuliah dulu, aku pernah sampai 4 kali merubah konsep penelitian. Dan pada kesempatan kali ini, aku mau sharing ke teman-teman semua tentang apa aja sih hal-hal baru atau pemahaman-pemahaman baru atau istilahnya hikmahnya sih dari pengalaman aku sebelumnya itu. Nah, kita akan mulai sesi ini. Di sini aku punya 3 hal penting gitu ya yang aku dapat dan aku tangkap yang perlu ada dalam sebuah latar belakang sebuah penelitian, dan biasanya 3 hal ini itu menentukan bagaimana penelitian kita nanti apakah diterima atau ditolak. Dan 3 hal ini juga bisa memberikan istilahnya gambaran bagaimana kemungkinan penelitian kita ke depannya. Nah, apa aja? Yang pertama adalah nilai teori. Penelitian gitu ya, setidaknya dalam menulis proposal atau latar belakang, poin yang pertama adalah nilai teoritis. Biasanya kalau kita melakukan penelitian gitu ya, ibarat kata kita menentukan apa sih pengaruh variabel X terhadap variabel Y gitu ya. Apapun judulnya gitu ya. Nilai teoritis di sini berarti kita dalam menentukan ide penelitian harus berdasar pada sebuah teori. Teori ini adalah petunjuk jalan atau rambu-rambu kita untuk menentukan apakah penelitian yang kamu buat itu logis dan dapat diterima secara ilmiah atau tidak. Nah, tanpa adanya sebuah teori ini, dikhawatirkan nih penelitian kamu jadinya bersifat asal-asalan atau justru tidak bisa diterima secara akademis kayak gitu. Nah, contoh ekstrimnya nih, misalkan kamu ingin meneliti pengaruh lato-lato terhadap penjualan ikan di pasar. Pertanyaannya gini, kamu pakai teori apa gitu? Memang bagaimana sih mekanisme lato-lato itu bisa memengaruhi ikan di pasar? Kan? Jadi istilahnya itulah pentingnya sebuah teori. Nah, dan untuk lebih jelasnya teman-teman, mari kita lihat di contoh berikut gitu. Kita mau pakai penelitian dari Khan dan kawan-kawan di tahun 2020. Di sini aku taruh judulnya dan juga link untuk jurnalnya di deskripsi box ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau melihat atau mempelajari lebih lanjut. Nah, dalam penelitian ini, mereka ingin meneliti hubungan antara sumber daya alam, perkembangan pariwisata, pertumbuhan energi, dan CO2 di negara BRI atau Belt Road Initiative di China. Nah, di sini terlihat nih variabel-variabel yang mereka gunakan dalam penelitian. Nah, seperti di sini kita pakai ada sumber daya, ada CO2, ada pariwisata, dan mereka ingin mengaitkan nih hubungannya dari variabel-variabel itu. Nah, dan di contoh di dalam artikel mereka juga memberikan penjelasan teoritis dari setiap variabel yang digunakan kayak gitu. Tapi di sini aku nggak akan jelasin secara semuanya dan mendetail, nanti teman-teman silakan baca sendiri aja gitu ya. Untuk link artikel aku taruh di deskripsi. Nah, pertama jadi kita ingin lihat teori yang mereka gunakan. Nah, dalam penelitian ini mereka pakai penjelasan dari teori-teori itu. Yang pertama adalah teori fungsi pendapatan atau income function. Nah, teori yang mereka pakai dasarnya adalah teori Cobb-Douglas ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang aktif di ekonomi gitu ya, udah sangat familiar banget nih dengan fungsi Cobb-Douglas atau fungsi produksi Cobb-Douglas ini kayak gitu. Nah, yang kedua, mereka itu menggunakan environmental pollution function gitu, atau di sini mereka nulisnya environmental pollution CO2 function gitu. Mereka pakai teorinya hipotesis EKC ya teman-teman. Nah,
Sebenarnya ada beberapa perdebatan soal EKC ini apakah termasuk teori atau hipotesis. Tapi EKC ini udah sering banget digunakan ya untuk mengaitkan antara perekonomian, aktivitas ekonomi, dan lingkungan. Nah, EKC ini kepanjangan dari Environmental Kuznets Curve gitu ya. Jadi kurva Kuznets lingkungan gitu kali ya kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka memakai teori EKC ini gitu ya sebagai dasar gitu ya untuk pengaruh dari misalkan variabel ekonomi terhadap lingkungan atau CO2 kayak gitu. Nah, mungkin di sini juga ada yang bertanya-tanya nih, kenapa sih kita udah bahas teori gitu loh sejak awal? Padahal kan biasanya teori itu di bab 2. Nah, benar teman-teman, biasanya teori itu ada di bab 2 ya teman-teman. Tapi teori itu juga akan memengaruhi loh bagaimana kamu menulis sebuah latar belakang. Jadi, pastikan kita setidaknya paham akan teori apa yang akan kita gunakan. Dasar dari penelitian kita itu teorinya apa, singkatnya seperti itu ya teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan ke poin yang kedua. Nah, poin yang kedua itu adalah nilai guna. Penelitian atau skripsi itu harus memiliki nilai guna dalam kehidupan. Itu adalah salah satu pelajaran yang aku rasakan banget ketika aku nulis penelitian. Misalnya nih, kenapa kamu melakukan penelitian? Pasti itu sering banget nih ditanyakan sama dosen pembimbing. Kenapa kok penting adanya penelitian ini? Kurang lebih seperti itu ya. Misalnya nih, untuk menguji kebijakan atau untuk mengetahui dampak satu fenomena terhadap fenomena yang lain kayak gitu. Tapi tidak serta-merta demikian nih teman-teman. Nah, dalam menyusun latar belakang, kita juga harus bisa melihat dan menyampaikan kenapa skripsi ini atau kenapa penelitian ini penting. Ya, tapi jangan ditulis biar cepat lulus gitu, biar cepat lulus Pak gitu. Jangan ditulis gitu juga loh ya gitu. Nah, maksudnya itu secara akademik ya, kenapa penelitian atau skripsi itu penting secara akademik atau ilmiah. Nah, tulisan yang ada dalam penelitian itu hendaknya berdasar pada argumentasi yang sifatnya ilmiah, bukan sekedar perasaan kamu aja ya pastinya. Nah, untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat lagi contoh berikut. Kita masih di artikel yang sama ya teman-teman gitu. Nah, ini adalah aku garis bawahi ya. Lebih tepatnya aku highlight warna hijau ini adalah bagaimana mereka artikel ini memberikan pendapatnya. Kenapa penelitian ini itu penting gitu ya. Di sini mereka menjelaskan kenapa mereka pertama memilih negara BRI gitu ya. Itu kenapa? Ada dua prinsip yang mereka gunakan, seperti adanya banyaknya aktivitas integrasi ekonomi, integrasi global dan lain sebagainya kayak gitu yang berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan mereka, tapi istilahnya tuh tidak ada concern terhadap suatu lingkungan kayak gitu. Jadi mereka pengen melihat bagaimana dampak dari sebuah pembangunan itu terhadap lingkungan kayak gitu. Nah, yang kedua mereka juga menjelaskan sih populasinya itu bagaimana di Cina kayak gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan yang kedua juga mereka menjelaskan lebih jauh gitu ya, bagaimana kondisi yang ada di Cina gitu ya, terutama kaitannya dengan lingkungan kayak gitu, dan GDP lingkungan dan polusi kayak gitu. Jadi itu istilahnya argumentasi mereka kenapa mereka memilih wilayah itu dan kenapa kok di wilayah itu penting adanya penelitian itu kayak gitu. Nah, dalam beberapa literatur itu kadang mereka juga menyebutkan ya teman-teman, istilahnya guna itu bisa juga sebagai kebijakan seperti tadi gitu ya, ada fenomena, juga bisa juga untuk berguna untuk meningkatkan literatur dan lain sebagainya kayak gitu. Dan poin yang ketiga atau yang terakhir dari pengalaman aku itu, skripsi atau penelitian kita itu harus punya nilai beda dengan penelitian yang ada kayak gitu. Maksudnya nilai beda yang ada di sini adalah apa sih perbedaan dari penelitian yang kamu buat dengan penelitian terdahulu? Simpelnya penelitian yang kamu
buat itu hendaknya berbeda dengan penelitian yang sudah dipublikasi atau sudah dilakukan orang lain gitu. Misalnya penelitian kamu nih udah sama persis gitu ya, ternyata sama si penelitiannya si Pak A atau si Bu B gitu ya, dari metode, data, hasil kayak gitu. Terus simple pertanyaannya itu, kenapa kamu capek-capek meneliti kan? Nah, maka dari itu penting gitulah ada perbedaan penelitian di sini. Nah, salah satu cara gitu ya untuk melakukan perbedaan dari sebuah penelitian itu bisa dilakukan dengan perbedaan studi kasus, lokasi, tahun, hingga metode. Dan yang penting di sini juga dalam latar belakang penting untuk mengungkapkan gitu ya. Menjawab juga kenapa diferensiasi itu penting untuk dilakukan. Maksudnya, misalkan kamu pengen membedakan lokasinya gitu. Kenapa kok perbedaan lokasi itu penting kayak gitu, dan lain sebagainya. Nah, sebagai tambahan, kamu juga harus memastikan bahwa penelitian kamu itu bisa dilakukan atau available gitu, sesuai dengan konteks kamu. Nah, misalnya nih, kita kan tadi pakai contoh nih, artikel di Cina yang bagus dan menarik. Nah, kamu pengen tahu nih, dan kamu pengen niru yang sama, tapi kamu pengen lakukan di konteks Indonesia. Pertanyaannya adalah, datanya ada atau tidak? Apakah semua itu available dengan konteks Indonesia atau tidak? Nah, pemahaman kita akan hal ini gitu ya, ini tuh bisa membuat kita mengidentifikasi apa yang akan terjadi ke depannya kayak gitu. Kalau misalkan nih penelitian yang tadi kan menarik banget, tapi misalkan mereka pakai data yang istilahnya misalkan kabupaten atau kecamatan gitu ya, tapi ternyata di Indonesia nggak ada datanya kayak gitu. Nah, maka itu kan penelitian itu juga tidak bisa dilakukan kayak gitu, kecuali kalau kamu pakai data primer ya. Maksudku tadi misalkan mereka pakai data sekunder gitu ya, dan ternyata di Indonesia itu nggak ada kayak gitu, maka penelitian itu nggak bisa dilakukan dong. Nah, penting kita untuk mengidentifikasi sejak awal gitu, agar misalkan kita udah mulai submit proposal, kita di ACC, tapi ternyata di belakang kita udah ngerjain bab 1, 2, 3, ternyata di belakang kita nggak bisa melakukan penelitian itu sendiri. Kita juga harus mengidentifikasi itu di awal gitu. Nah, kita mau lihat lagi contoh dari penelitian tadi, artikel tadi, apa sih perbedaan atau nilai beda dari penelitian yang kita pakai tadi gitu. Nah, dalam artikelnya ini mereka tuh juga men-highlight loh teman-teman, apa aja nilai bedanya kayak gitu. Yang pertama, poin yang pertama ini yang aku beri tanda ini, mereka memperkenalkan regresor baru. Mereka menambah istilahnya variabel yang mempengaruhi variabel Y kayak gitu. Mereka di sini waktu aku baca penelitiannya, mereka itu model dari penelitian itu nggak satu doang, tapi banyak gitu ya. Jadi mereka misalkan ini berhubungan dengan si X1 ini berhubungan dengan Y, nanti bisa dibalik juga Y terhadap X2 terhadap Y dan lain sebagainya, atau Y terhadap X1 gitu ya. Jadi penelitian mereka itu banyak gitu ya modelnya. Yang kedua, mereka mengklaim bahwa mereka melakukan persamaan pada penelitian ini gitu, terutama di bagian pariwisata ya dan pertumbuhan ekonomi gitu. Intinya mereka itu melakukan perbedaan dari segi modeling gitu. Yang tadi pertama dari segi variabel, yang kedua dari modelingnya mereka juga beda, dan juga yang ketiga mereka melakukan adopsi dari metodologi yang sifatnya simultan kayak gitu. Istilahnya dalam metode itu mereka juga punya perbedaan dari metode-metode sebelumnya yang sudah ada. Dan yang perlu kita lihat di sini, mereka juga menjelaskan mengapa mereka melakukan perbedaan itu gitu ya. Nah, mungkin ini aja teman-teman yang bisa aku sampaikan gitu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau dan lain sebagainya, teman-teman bisa chat di kolom komentar kayak gitu. Dan ini teman-teman, akhirnya kita udah sampai nih di penghujung. Tadi 3 hal poin gitu ya dari pengalaman aku, yang aku mendapatkan insight dari pengalaman aku itu 3 hal itu. Jadi penelitian itu harus ada itulah nilai beda, nilai guna, dan harus bisa punya nilai sebuah teoritis kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Sharing di bawah. Sekian,
Terima kasih.